kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat setiap kasih anugerah Tuhan. Engkau telah mati bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah bangkit bagi kami ya Bapa. Hari ini kami ada karena anugerah kasih-Mu. Kalau nggak karena kematian-Mu Tuhan, kami bukan apa-apa Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang tidak ada apa-apanya Bapa. Hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu. Engkau tak meninggalkan kami selama-lamanya. Tapi pada hari ketiga Engkau bangkit Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu. Engkau menyatakan mujizat-Mu. Engkau menyatakan setiap kasih anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hubungan kami kembali sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Kami kembali serupa dan segambar dengan-Mu ya Bapa. Kami menjalani hari-hari kami karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau gantikan setiap kami. Harusnya kami mati tapi Engkau yang menggantikan kami Tuhan. Harusnya kami yang dipaku tapi Engkau gantikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Gak bisa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tidak bisa Bapa. Sebab itu hari ini kami datang. Kami mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Engkau sudah sungguh sangat baik ya Tuhan Yesus. Tetapi kepada kasih setia-Mu kami percaya. Hati kami bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Karena Tuhan telah berbuat sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Hari ini segalanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami lepaskan segala beban kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami bayangkan setiap kehidupan kami gak bisa kami balas Tuhan. Engkau pegang hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak muda yang hari ini datang Tuhan. Engkau yang memulihkan kehidupan mereka. Engkau yang nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Yang berbeban berat Engkau keluarkan Tuhan Yesus. Yang punya tidak merasa percaya, tidak percaya merasa diri Tuhan. Engkau yang berkati mereka Tuhan. Yang punya Tuhan Yesus kekhawatiran. Hari ini mereka bangkit, mereka keluar, mereka lari dari segalanya ya Tuhan Yesus. Mereka ikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Di luar mereka menjadi terang, di dalam mereka menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami percaya hari ini ada kebangkitan, hari ini ada mujizat, hari ini ada kesembuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami mau bersyukur, kami mau bersorak. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bersyukur saudara, karena begitu besar kasih Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya atas kita. Dia mengorbankan dirinya saudara. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami anak-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, Kau baik, sangat baik bagi kami. Kami sungguh berterima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Apa yang tak sanggup kami bayar, Kau bayar dengan lunas Bapa. Mari naikkan syukur-Mu saudara. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Yesus baik bagi kami. Sungguh baik bagi hidup kami. Tak henti-hentinya kami kagum Tuhan akan kasih. Tak ada satupun kata yang dapat lukiskan betapa besarnya Tuhan Kau mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk saudara. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met.
amaze me how your hands just never let me go. Never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. We call you Savior. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to
bisa gambarkan betapa besarnya kasih Tuhan. Semua yang telah terjadi dalam hidup kita saudara, yang telah kita lalui, baik itu buruk maupun baik, semuanya karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan yang mampukan. Kita tak ada satupun yang mampu tanpa Roh Kudus. Bahkan saya pribadi saudara, saya datang kepada Tuhan dengan berantakan. Saya sempat kecewa dengan Tuhan. Saya marah dengan Tuhan, bahkan Tuhan saya caruti. Dari kecil saya melayani Tuhan, sekolah melayani, sekolah gereja. Tapi keadaan semakin memburuk. Bahkan saya bilang, untuk apa melayani, untuk apa kenal Tuhan, untuk apa sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalau akhirnya juga buruk. Saya marah dengan Tuhan, bertahun-tahun saya nggak gereja, saya nggak berdoa, saya nggak percaya dengan Tuhan. Walaupun saya dari kecil udah mengenal Tuhan, bahkan melayani. Tahun-tahun di mana saya tinggalkan Tuhan, di situ tahun-tahun terburuk yang pernah terjadi dalam hidup saya. Bahkan saat kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tak pernah tinggalkan kita saudara. Seberapa buruk masa lalu yang pernah kita lakukan, kalau kita datang kembali dengan Tuhan, Tuhan dengan lapang tangan menerima kita kembali saudara. Bahkan saat kita melakukan kesalahan, kita tidak sadar Tuhan udah mengampuni kita saudara. Karena begitu besar kasih-Nya. Setiap kali saya mendengar pujian ini saudara, saya menangis saudara. Sungguh baik Kau Tuhan bagi kami. Sungguh baik Kau bagi kami Tuhan. Tidak peduli apa masa lalu kami, Kau tetap mau menerima kami Tuhan. Bahkan di tengah keadaan yang buruk pun, sebenarnya Kau mau memberikan kebaikan atas kami. Kau membuat kami Tuhan menjadi kuat, lebih kuat dan semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. God, You're so good. Yes, You are. Oh God, You're so good. Sungguh baik Kau Tuhan. God, You're so good. You're so good to me. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. Sungguh baik bagi kami. Oh God, You're so good. You're so good to me. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan lebih lagi saudara. God, You're so good. Yes, You are God. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. You're so good to me. God, You are so good. Oh
segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Yang mau memuji Tuhan dengan sukacita dan penuh kekuatan, katakan saya. Mari ekspresikan pujianmu saudara. Haleluya. Sama-sama kita deklarasikan kehebatan Tuhan. Amin. Say, let everything together, come on. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us breathe. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain.
everything. Pentecost. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything. that us breathe. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lagi Praise the katakan. Lord. Let everything Let everything. that us breathe. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Kita puji Dia karena kuasanya tak tertandingi. Haleluya. Ekspresikan pujian penyembahan saudara. Kita melompat menari bagi Tuhan, katakan amin. Siapa kau bandingkan kekuatannya dengan bangga katakan tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar dengan namamu Tuhan, sorai kemenangan. Oh, let's jump together. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Katakan dengan yakin. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar dengan namamu Tuhan, sorai kemenangan. One, two, three, say. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu hanya ada satu nama yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup membebaskan kita, menyembuhkan kita. Hanya ada satu nama saudara yang berkuasa di atas segalanya. Hanya nama Yesus, katakan amin. Hanya nama Yesus, katakan amin. Mari kita serukan namanya. Nama Yesus. Kami puji, kami sembah Tuhan.
mendengar dan melihat penampilan spesial saudara, nanti kita lanjutkan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Baik, kita akan menyaksikan penampilan dari Rumah Bintang. Berikan tepuk tangan saudara.
Berikan sekali lagi tepuk tangan saudara, haleluya. Luar biasa penampilannya. Karena kuasa salib Tuhan kita dipulihkan, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, hanya karena kuasa salib-Mu, kami semua Kau bebaskan. Kami semua Kau sembuhkan Tuhan. Sungguh ajaib dan luar biasa darah-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami. Ya Bapa. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih lagi katakan dengan sungguh. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu lagi pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, penembusan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan hidup yang baru. Seharusnya kami yang ada di sana Tuhan karena kesalahan, karena dosa kami. Tetapi Engkau dengan kasih-Mu, Engkau membayarnya Tuhan. Engkau tukar dengan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mengerti dan kami mau mengenal. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau ikut Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa dan dapat memuliakan Tuhan di masa muda kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Terima kasih buat PPW Youth Pentakos. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Lihat dulu kiri kanannya. Semuanya manis-manis hari ini. Wah. Katakan, wow. Kamu beda hari ini. Lihat dong, jangan hanya bilang, jangan lihat ke sini, lihat temannya. Wow, kamu beda hari ini. Oke. Sekali lagi shalom. Ya, hari ini kita merayakan Paskah. Selamat Paskah semuanya. Dengan kematian Tuhan Yesus, kita memperoleh identitas yang baru. Kita tidak lagi dihukum, kita tidak lagi masuk hidup dalam kutuk, tapi kita semuanya seperti lagu tadi, I'm blessed, I'm called, I'm whole. Ya, aku diberkati, aku dipanggil, aku dipilih, aku disembuhkan, dan aku sempurna, utuh. Ya, tidak lagi ada kelemahan, tetapi semua yang baik sudah Tuhan tukar. Ya, semua kita yang buruk, dosa kita sudah ditukar Tuhan dengan semua yang baik. Katakan amin. Oke, kita akan langsung saja kita akan lihat temanya Greatest Victory, yang artinya ada kemenangan yang terbesar. Apa itu kemenangan yang terbesar? Ya, salib itu tempat orang-orang yang dihukum, orang-orang yang terhukum. Ya, zaman itu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan pelanggaran, kalau kita sekarang di penjara, ya. Tapi di sana hukumannya ini tidak hanya di penjara, tetapi dieksekusi mati dan disalibkan. Ya, nah Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita semua, bukan hanya satu orang, tetapi seisi dunia. Katakan seisi dunia. Itu sedikit atau banyak? Sebanyak manusia yang diciptakan, yang lahir, terus lahir, sebanyak itulah yang berdosa yang Tuhan tebus. Siapa di sini yang sangat-sangat bersyukur kalau dosanya diampuni? Semua ya. Ya, setiap kali Paskah, setiap kali Jumat Agung, saya selalu merenungkan betapa banyaknya dosa saya. Dosa yang tidak hanya sekedar, yang tidak yang kita lihat membunuh, atau berzina, atau mencuri, enggak. Tetapi dosa itu waktu cara pikir kita aja salah terhadap orang lain, berpikir negatif aja itu sudah salah. Ya, terus kelemahan tubuh. Saya orangnya ada sakit penyakit sejak kecil. Jadi waktu setiap kali Jumat Agung, kan itu perjamuan kudus ya, ada perjamuan kudus. Jadi saya bilang, Tuhan, ini kelemahan aku Tuhan, Engkau sudah tanggung di kayu salib. Terima kasih Tuhan, aku yang sakit disembuhkan. Aku yang sakit disembuhkan. Selalu saya bilang seperti itu, dan setiap kali Paskah, Tuhan memberikan satu kelegaan, bahwa setiap firman yang kita deklarasikan itu jadi. Amin. Katakan, setiap firman yang aku deklarasikan itu terjadi. Ya, karena dosa membuat kita terpisah dari Allah. Ya, firman Tuhan berkata di Roma 3:23, ya, sebab karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi cuma-cuma. Dan sekarang apa yang menjadi sikap kita untuk kita bisa menghargai penebusan Tuhan? Sekarang kita sama-sama belajar apa yang menjadi sikap kita. Dan kita mau melihat yang terjadi di kayu salib itu enggak main-main. Yang terjadi di kayu salib itu adalah nyawa. Siapa yang rela memberikan nyawanya, dia enggak salah, dia enggak berdosa, dia enggak lakukan pelanggaran, tetapi dia memberikan dirinya disalib. Sebelum penyaliban ada proses untuk dia sampai kayu salib. Tadi kita sudah lihat tayangan bagaimana film The Passion of Christ, ya. Di situ Tuhan Yesus
dicambuk, di situ Tuhan Yesus ditendang, diludahi, bahkan saya percaya lebih dari itu. Setiap lecutan, setiap cambukan yang ada di punggung Yesus sampai ke kepalanya, sampai kakinya, seluruh tubuhnya, bahkan tulangnya remuk. Ya. Dan bahkan ada satu buku yang bilang tidak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Ya. Tidak ada yang bisa melakukan hal demikian seperti yang Yesus lakukan. Jadi setiap kali Jumat Agung saya lihat film itu, saya nggak tahan. Selalu nangis, selalu bilang, Tuhan terima kasih. Harusnya aku yang di sana Tuhan. Tetapi Engkau memberikan aku, membebaskan aku, dan aku tidak lagi dihukum. Hukuman yang zaman now sekarang yang diberikan dunia inilah intimidasi. Sehingga kita tidak bisa hidup dalam kemenangan, tetapi Tuhan sudah tanggung itu di kayu salib. Semua apapun yang menjadi dosa kita, pelanggaran kita, bahkan kelemahan tubuh kita sudah ditanggung di kayu salib. Katakan, sudah ditanggung di kayu salib. Tuhan memberkati kita, harusnya dikutuk jadi diberkati. Harusnya kita selalu menjadi orang yang kalah, sekarang kita menang. Penuh dengan kemenangan karena apa? Karena yang terjadi di kayu salib itu hal-hal yang terbesar yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Amin. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita akan diberkati oleh kesaksian teman kita. Bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan, bagaimana dia menjalani hidupnya di dalam Tuhan. Saya panggilkan teman kita Yuliana, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan Yuliana. Minta mic-nya Lydia. Kita akan dengarkan bagaimana Yuliana mengalami Tuhan dalam hidupnya. Silakan. Ditemani kok di sini. Shalom teman-teman semua. Terutama saya ucapkan terima kasih buat Kak Rita, Bang Abraham dan teman-teman Youth Pentecost yang sudah kasih kepercayaan buat saya kesaksian di depan ini. Sebenarnya saya takut bersaksi di depan ini karena saya orangnya suka merinding. Iya, nanti kalau teman-teman lihat aku merinding jangan ketawa ya. Tapi kalau aku pegang supaya nggak merinding. Tapi kalau aku singer nggak ada merinding karena kalau lompat-lompat. Tapi kalau di sini diam aja, kakiku aja udah merinding gitu. Ya, jadi tenang. Jadi di sini aku berdiri bersaksi di hadapan teman-teman semua. Aku mau bersaksi begitu baik Tuhan dalam kehidupanku. Gak pernah berkesudahannya kasih Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Gimana pun kita rasa kecewa, rasa marah sama Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Amin. Bahkan Tuhan selalu menopang kita dalam keadaan apapun. Roh Kudus itu sudah hadir di hati kita. Roh Kudus yang membuat kita selalu tenang. Amin. Aku gak banyak kesaksian. Aku bersyukur ya, aku boleh mengenal Tuhan. Dari aku kecil, aku udah Kristen, dari aku lahir papa mamaku Kristen dan kami pun anak-anaknya ngikut papa mama Kristen juga. Tapi emang banyak ya perjalanan yang aku alami, keluarga aku alami. Sepanjang hidup kami itu susah, beratnya hidup itu seperti apa, senangnya, pahitnya, kekhawatiran, terus kekecewaan itu pasti selalu ada ya dalam kehidupan kita. Tapi jangan takut. Jangan pernah nyerah sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Dan kami pegang tuh dengan keluarga kami, dengan keluargaku. Tuhan selalu ada gimana pun keadaan keluargaku dalam kami. Walaupun kami jatuh sejatuh-jatuhnya. Terus kayak ada salah satu anggota keluargaku yang belum mengenal Tuhan. Sampai kami bawa, bahkan sampai sekarang. Itulah abangku salah satunya. Orang yang paling sulit banget kami bawa kepada Tuhan. Tapi karena kami selalu berdoa, selalu berharap, selalu percaya kepada Tuhan.
Sampai sekarang abangku udah bertobat, bahkan kalau ke gereja selalu mau ikut, selalu ikut. Tuhan itu baik, Tuhan itu emang sangat baik ya atas keluargaku. Bahkan untuk kita semuanya, enggak keluargaku aja, tapi untuk kita semuanya. Jadi aku dari SMP aku udah melayani. Awalnya aku melayani di Aser, itu waktu di Youth on Fire yang lama. Itu aku melayani jadi Aser, terus tiba-tiba Bang Jackson manggil aku untuk naik jadi singer. Aku takut kali, karena aku masih kecil. Kenapa aku dipanggil gitu, padahal aku masih, sekarang aja aku masih pendek, apalagi waktu ke SMP, kayak mana aku pendeknya. Dari orang-orang yang di atas mimbar tuh tinggi-tinggi orangnya, aku yang segini disuruh maju ke depan. Di situ aku takut. Bang, janganlah, aku bilang. Tapi abang tuh bilang, tes dulu suaranya. Terus aku nyanyi apa ya? Ku nyanyi haleluya, itu kan lagunya. Yuli, suara kamu itu murni, katanya. Pelajari lagi ya, pelajari lagi. Tiba-tiba waktu beberapa minggu kemudian, aku langsung dijawab. Oh Tuhan, betapa merindingnya aku maju ke depan. Melihat semua rame banget di youth yang lalu. Gimana aku diperhadapkan dengan orang-orang, walaupun rame ya di atas mimbar, tapi aku kayak merasa sendiri ya Tuhan, takut aku karena aku lebih kecil dari orang-orang yang lainnya. Tapi aku jalani aja, lalu di situ aku merasa Tuhan itu sangat baik ya, walaupun aku kecil, walaupun aku masih mungil, masih SMP, tapi Tuhan selalu Tuhan pakai aku secara luar biasa, yang darinya aku nggak melayani, terus aku jadi Aser, terus aku dinaikkan jadi singer. Puji Tuhan, kali Tuhan sangat baik dalam kehidupanku. Lalu setelah itu pandemi corona kan, itu selesailah semuanya, nggak ada, karena kan ibadahnya secara online, jadi orang-orang aja yang beribadah di secara live streaming gitu kan, nanti kita buka YouTube-nya gitu. Jadi aku di situ nggak ada berhenti melayani gitu kan. Lalu beberapa waktu kemudian, selanjutnya berapa tahun langsung terbukalah Youth Pentecost ini sampai sekarang. Dan yang dikoordinator oleh Kak Rita, terus pastornya ada Bang Abraham dan teman-teman pelayanan yang lainnya. Sampai sekarang pun aku melayani, aku jadi singer, aku jadi pendoa, aku juga awalnya jadi Aser lagi, tapi aku dinaikkan jadi singer lagi, terus aku jadi pendoa. Emang Tuhan Yesus itu baik banget ya, kepercayaannya untukku itu sangat luar biasa, padahal aku ini masih kecil banget. Bagiku aku masih kecil kali, aku belum sanggup untuk menghadapi pelayanan-pelayanan ini, karena aku takut banyak intimidasi orang, aku takut, aku dibilang ini, aku dibilang itu, aku takut. Tapi aku tetap percaya, karena teman-teman semuanya selalu mendukung aku, terus Kak Rita selalu mendukung aku, Bang Abraham juga, semuanya pokoknya teman-teman. Setelah itu aku lulus dari SMA, aku mau melanjutkan perkuliahanku, banyak banget rintangan. Semua keluarga pasti ingin anaknya sukses kan, pasti ingin anaknya dapat yang terbaik, tempat kuliah yang terbaik. Tapi Tuhan, aku kecewa awalnya sama Tuhan. Kenapa? Waktu awal pendaftaran perkuliahan namanya SNPTN, aku ditolak. Aku sedih kali. Aku awalnya ingin keluar, kuliah di luar, tapi mama papaku nggak izinkan karena mamaku orang yang paling takut jauh dari anak-anaknya. Orang yang paling gak mau kalau anak-anaknya itu pergi jauh. Jadi aku memutuskan untuk aku kuliah di sini. Aku daftar di Undri lewat jalur SNPTN, tapi aku ditolak. Teman-temanku keterima. Aku kecewa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan kenapa? Teman-temanku keterima, orang tuh gak anak Tuhan, aku anak Tuhan. Aku udah melayani loh, aku salahkan Tuhan. Tapi sebenarnya caraku salah. Harusnya aku gak salahkan Tuhan. Karena itu jalannya Tuhan untukku, mungkin Tuhan gak mengizinkan. Karena aku awalnya itu aku mau menjadi seorang guru, karena aku terinspirasi dengan guru-guruku, aku melihat mereka tuh sangat sabar mengajar, mendidik murid-muridnya, jadi aku terinspirasi ke mereka.
aku yang seorang yang emosian, aku yang suka marah, gimana caranya biar aku tuh sabar. Makanya aku mau ngambil guru itu, aku mau ngajar anak SD. Gimana bertemu dengan anak-anak SD kecil-kecil kayak gitu. Apa enggak emosi, tambah emosi mungkin ya. Mungkin aku enggak bisa mengendalikan diriku. Mungkin kalau bisa kupukul anak itu. Tapi mungkin Tuhan enggak mengizinkan. Makanya aku enggak keterima. Mungkin Tuhan bilang nanti kalau misalnya aku kasih kau di PGSD, mungkin mati anak itu samamu. Mungkin Tuhan mikirnya itu kan, makanya aku enggak keterima. Puji Tuhan. Jadi aku nggak melakukan hal kekerasan kepada anak-anak gitu kan. Nah, terus lanjut di situ aku nangis, aku marah sama Tuhan, aku palak sama Tuhan. Iya, aku palak kali sama Tuhan. Kenapa Tuhan kayak gini? Kenapa Tuhan kasih jalan kayak gini untukku? Kenapa orang lain bisa? Kenapa aku nggak bisa? Aku kan anak Tuhan, aku kan pelayanan Tuhan. Dan mereka enggak, mereka itu suka ugal-ugalan, suka ya namanya anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Tapi kenapa mereka bisa, aku nggak bisa. Terus aku putus asa di situ kan, tapi aku bangun lagi, aku disemangatin kakakku Yenita yang ada di situ, lalu kakak-kakakku yang lain juga, adik-adikku ada di situ juga, keluargaku juga kan, mereka semangatin aku, jangan nyerah, coba lagi. Lalu aku coba SBM. Aku coba SBM itu jalur ujian. Itu aku coba di Unri juga. Waktu bulan 2 aku mendaftar. Sekalian aku mendaftar beasiswa. Sekalian aku daftar beasiswa juga. Lalu bulan 5-nya aku ujian. Aku ujiannya di Unri juga. Aku nggak tahu Unri itu di mana karena aku nggak pernah ke Panam. Sama sekali aku nggak pernah nginjak Panam seumur hidupku. Waktu kuliah ini baru aku nginjak Panam. Nah, jadi waktu itu aku pagi-pagi. Gelombang pertama aku ujian itu pagi-pagi jam 7 pagi. Tapi dari sananya dia bilang 1 jam sebelum ujian sudah ada di lokasi. Nah, waktu jam 5 pagi itu aku diantar sama papaku. Sebelum aku berangkat, aku berdoa dulu kan. Aku berdoa dulu sama keluargaku, terus aku diantar sama papaku. Sampai aku di sana gak ada orang, padahal dibilangnya 1 jam sebelum mulai ujian itu sudah kumpul. Tapi aku tengok kok sepi ya, kok gelap gitu kan. Jadi aku kayak bingung, apakah ini Unri gitu kan. Karena di belakangnya aku ujian, bukan di depan gitu kan. Jadi aku, kok gak ada orang gitu. Sampai 6:30 baru orang muncul, loh pembohong Unri ini ya, aku bilang gitu kan. Padahal 1 jam katanya sebelum mulai ujian datang. Lalu datanglah kan mereka, tiba-tiba ada yang hampiri aku gak kenal sama mereka satupun. Tiba-tiba ada yang hampiri aku, halo kak katanya gitu kan, boleh kenalan, cewek kok katanya kan, boleh kenalan kan. Boleh kenalan katanya gitu kan, boleh aku bilang kan. Langsung dikasihnya tangannya kan, tuh aku kasihlah tanganku kan. Langsung dia kenalan, dia kasih tahu namanya, aku lupa namanya, aku lupa padahal aku dulunya itu akrab banget sama dia. Aku lupa namanya, terus kenalan ke dia kan, habis itu dikenalkannya ke kawan-kawannya. Ternyata dia banyak kawan juga. Dia tuh harusnya tamatnya 2 tahun di belakangku. Aku kan anak 2022. Nah, dia 2 tahun itu anak 2020. Tapi dia bukan putus kuliah, tapi belum mau masuk kuliah karena nggak sanggup orang tuanya biayain. Makanya dia baru daftar di tahun 2022 sama dengan aku. Jadi kenalan aku sama teman-temannya kan. Jadi ramelah temanku di situ. Terus akhirnya jam 7 kami dibariskan, lalu masuk ke ruangan masing-masing. Udah ada tertera di formulir itu ruangannya di mana. Terus aku masuk ke dalam ruanganku, tas, handphone, segala macam semuanya diperiksa, dikeluarkan semuanya. Jadi aku duduk, udah ada nama-namanya di tempat komputer masing-masing. Aku duduk, aku berdoa, Tuhan, ujianku aku bertaruhkan kepadamu. Apapun hasilnya, Tuhan baik dalam kehidupanku. Lalu aku ujian, itu ada 6 pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, biologi, fisika, matematika, 6. Dari pertama itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih aku kerjakan itu 20 soal dengan waktu 15 menit. Nah itu aku kerjakan masih baik. Masuk bahasa Inggris masih baik juga. Waktu masuk kimia, matematika, fisika, apalagi biologi, aku tidur.
tidur, serius, aku tidur. Karena aku ngantuk kali, karena jam ujiannya jam 7. Sebelum jam 7 sudah sampai di kampus itu, tapi aku tidur. Waktu masuk pelajaran biologi, itu 20 soal dengan waktu 15 menit, aku tidur. Aku nggak sanggup kali mataku, aduh udah sipit kali lah mataku, nggak sanggup aku nanggung ngantukku ini. Jadi aku tidur, terus udah waktu 5 menit, baru aku terbangun. Oh Tuhan, belum kukerjakan sedikit pun. Gimana ini aku mengerjakannya gitu kan. Terus dengan aku percaya, dengan aku pede diri, aku bilang dalam nama Yesus aku klik-klik aja. Dalam nama Yesus, aku klik-klik aja. Nah kayak gitu, sampai selesai. Sampai matematika, fisika, biologi aku tidur. Pokoknya aku tidur dalam waktu 5 menit baru aku bangun. Terus yang pengawasnya itu pun gak sadar, padahal dia keliling-keliling. Aku tuh tidur kayak gini. Cantik, Kayak gitu. tidur cantik. Iya aku tidur tapi mereka gak sadar, teman-temanku yang satu ruanganku itu udah semangat kali gitu kan, udah pusing mencari-cari gitu kan jawaban, tapi aku santai aja karena aku percaya Tuhan besertaku. Tapi kan gak kayak gitu kan konsepnya, kan harus apa kan, semangat juga kan, harus ada tindakan kita. Jadi aku kerja waktu 5 menit aku kerjakan, 5 menit aku kerjakan, selebihnya aku tidur. Terus waktu dia selesai semuanya, dah selesai, kami keluar lagi kan, masuk gelombang selanjutnya. Terus aku minta jemput, aku pulang. Lalu aku ditanya gimana ujiannya, aku jawab seadanya. Aku tidur ma, aku tidur pa, aku tidur kak, aku bilang. Aku tidur, aku gak tahu aku jawabnya apa, tapi aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku klik semuanya. Aku klik semuanya dengan aku percaya diri, karena aku udah bingung, Tuhan kok ini udah jam segini, aku takut gitu kan. Nah, tapi aku klik-klik aja. Dan tuh selesai itu kan, aku gelisah sepanjang sebelum hasil pengumumannya itu di tanggal 17 Mei 2022 itu keluar hasil SBM-nya. Tapi sebelum itu seminggu entah 2 minggu sebelum itu aku gelisah kali, aku khawatir Tuhan apalah hasilnya ini nanti ya dengan tidurku kayak gitu. Aku yang menjawabnya salah-salah, aku yang menjawabnya hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ya Tuhan? Tapi aku terus berdoa sama Tuhan, aku nangis, aku takut, aku khawatir gitu kan. Nah aku ajaklah teman-temanku, kami seperjuangan SBM juga, kami ada 8 orang bersirkel, itu kami pejuang SBM juga. Jadi aku ngajaklah salah satu dari mereka kan berdoa sama-sama. Tolong aku, walaupun aku kacau balau menjawabnya, tapi aku percaya Tuhan pegang tanganku. Aku percaya hasilnya bakal maksimal. Setelah itu kan aku berdoa terus, aku nangis terus, Tiba waktunya pengumuman di jam 3 sore, aku gak berani bukanya sama sekali. Gak berani, aku takut gak berani buka. Dan ditanya-tanya sama orang tuaku, sama keluargaku, udah dibuka hasilnya. Belum, aku takut, sambil nangis aku di situ. Terus aku kasih sama kakakku, Kak Yenita, dia yang buka. Dia yang buka itu, tapi aku bilang jangan dulu buka, aku takut. Aku bilang jangan buka, aku tahan dia. Langsung dia marah sama aku, apalah kau nih, buka aja lah katanya kan. Nah, terus dia buka lah akhirnya, ya udahlah buka aja lah aku bilang kan. Dengan nangis papaku pergi kerja, yang di rumah itu aku, mamaku, adikku, kakakku, abangku juga pergi kerja. Lalu dibuka kakakku kan, dibuka hasilnya. Ternyata aku lulus dengan nilai 560. Wow. Luar biasa banget pekerjaan Tuhan. Padahal aku cuma klik dalam nama Yesus. Tapi teman-teman jangan ngikutin aku ya. Aku gak mensarankan untuk ikutin kayak gitu. Tapi puji Tuhan banget. Aku nangis di situ. Aku sampai berlutut. Satu keluarga kami berlutut. Aku telepon papaku kan. Sambil nangis-nangis, langsung papaku bilang, kenapa, dikira papaku ada apa gitu kan, apa yang terjadi sama anaknya. Ternyata waktu aku bilang sama papaku kan, Pak aku lulus di Undri dengan jurusan ini. Aku bilang kan, oh puji Tuhan. Jurusan sampai apa? Ada Ladi. Enggak boleh. Jurusan apa?
Jadi aku kuliah di ini tidak keinginanku sebenarnya, karena aku mau menjadi seorang guru, tapi Tuhan gak percayakan aku. Ya udahlah, gak apa-apa ya Tuhan, tapi aku jalani aja. Aku kuliah di UNDRI, di Universitas Riau di Panam, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, dan aku mengambil sosial ekonomi perikanan. Sangat sulit sebenarnya. Masuknya mudah, keluarnya sulit, tapi percaya Tuhan selalu memegang tangan kita. Jadi pesanku sama teman-teman semuanya, jangan pernah khawatir dengan keadaan apapun, kita percaya sama Tuhan. Seberat apapun masalah yang teman-teman alami, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kecewa. Aku pesankan sama teman-teman, jangan kecewa sama Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu waktunya, waktu untuk kita yang terbaik yang kita terima dari Tuhan. Aku ada ayat firman untuk teman-teman semua dari Yeremia 29 ayat 11. Berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, itu kesaksianku buat teman-teman semua. Semoga teman-teman diberkati melalui kesaksianku. Buat kalian yang mau mendaftar kuliah, jangan pernah patah semangat. Aku gak mensarankan untuk mengikuti jalanku, tapi teman-teman lah yang berjalan sendiri gitu kan, bersama dengan Tuhan, dengan caranya Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Yuliana, God bless you. Selamat menempuh proses-proses yang selanjutnya untuk bisa S1 dari Paperi, Perikanan dan Kelautan ya. Oke, nah itu kebaikan Tuhan yang Yuliana alami. Dan sepertinya Yuliana harus sering berbicara di sini. Karena dia sudah sudah bisa terbiasa kayaknya ya nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Tuhan sudah baik dengan menggantikan dirinya, dia tukar dirinya untuk kita. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Meresponi untuk penebusan Tuhan yang dilakukan ya buat kita. Ini ya, mengasihi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Di zaman now ini kita tuh harus mengasihi Tuhan. Walaupun dunia begitu gencar juga membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, kita mau responi mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan berpikir yang baik. Sikap kita, hati kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Ya, dia sudah mati di kayu salib, dia tukar nyawanya dengan kita, dia lakukan apapun yang terbaik buat kita, seperti Yuliana, sekalipun sudah melayani tapi bisa marah sama Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Dan ingat ya, bahwa waktu kita berbuat yang salah, dan kita datang minta ampun, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Ya, yang kedua, respon kita yang kita lakukan adalah kita menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Ya, kita menuruti perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan yang mati di kayu salib itu, Tuhan yang sama, yang bangkit, ya itu yang akan terus menyertai kita. Apapun di tengah-tengah perjalanan hidup kita, jatuh bangun ikut Tuhan, tetap bilang, Tuhan, aku mau belajar mengenal Tuhan. Aku mau Tuhan menuruti. Aku mau Tuhan tunduk kepada Tuhan. Amin. Ya, karena kemenangan yang Tuhan berikan menuntun orang percaya untuk taat kepada Tuhan. Ya, setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi Dia, itu lahir untuk apa? Untuk rancangan Tuhan yang sempurna, dan setiap kita tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Ya, kita baca ya 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Banyak orang bilang gini, jadi anak Tuhan itu susah. Perintah-perintah Tuhan itu berat. Tapi firman Tuhan ini bilang, saya ada bold itu perkataan firman Tuhan. Apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya,
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintahnya itu tidak berat. Katakan tidak berat. Ya, jadi perintah Tuhan tidak berat kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau ada cinta tidak berat. Katakan kalau ada cinta tidak berat. Ya, ya, respon kita yang ketiga adalah mengalahkan dunia ini. Dengan apa? Dengan iman kita. Tadi kita sudah mengenal bahwa Tuhan yang mati di kayu salib mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita belajar ya, belajar dari hari ke hari, baca firman, merenungkan firman, dan menuruti, taat untuk melakukan firman itu. Siapa yang mau taat lakukan firman Tuhan? Ya semuanya ya. Ya. Dan dunia ini memang tempat kita tinggal sementara. Dan dunia ini berusaha menghancurkan kekuatan kita untuk ikut Tuhan. Banyak cara dunia, di dalamnya ada iblis untuk menghancurkan iman kita. Tetapi Tuhan bilang, kemenangan sudah ada di tangan kita. Kemenangan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu menjadi kemenangan terbesar kita. Ya, firman Tuhan katakan, sebab semua yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Kita semua lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Iman kita. Apa itu iman? Kehadiran Tuhan di dalam kita. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dia mati di kayu salib dan tidak hanya mati, tetapi dia bangkit. Dia naik ke surga, dia kasih kita Roh Kudus. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama renungkan bahwa kita terima keselamatan, terima kemenangan, terima penebusan. Kita tidak sama lagi. Dunia boleh intimidasi kita. Dunia boleh bilang, waktu kita tidak lulus, waktu kita kalah. Dunia bilang kamu tidak akan berhasil. Waktu kita memiliki sakit penyakit, waktu kita lemah, dunia bilang kamu tidak punya masa depan. Tetapi malam hari ini firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karya penebusannya di kayu salib cukup. Dan kita tidak akan pernah merasa terhukum, merasa sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Roh Kudus membawa kita kepada tujuan Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kita angkat sekali lagi pujian. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh God,
Karena mempersiapkan ini memang sudah lama. Dan saya bilang sama Tuhan, apa yang harus aku bilang Tuhan? Tapi Tuhan cuma bilang, dengan lagu ini, aku mau jelaskan bahwa hidup kita, hidupmu Rita, sungguh sangat diberkati. Dengan kekuatanku tidak bisa. Yang disebut berkat mendapatkan berkat. Yang disebut sakit mendapatkan kesembuhan. Yang disebut utuh, sempurna, tidak bisa sempurna. Ada kelemahan demi kelemahan. Bahkan waktu mendapatkan lagu ini, saya dan Lydia waktu itu diskusi. Lydia, saya dapatkan lagu ini, mungkin kita bisa sesuaikan. Mungkin dari lagu ini saja saya akan sharing firman. Dan kematian Tuhan di kayu salib, buatku itu cukup. Untuk aku tetap terus teguh melayani Tuhan. Untuk tetap teguh berkata, Tuhan, aku mau terus mengasihi Tuhan. Aku mau terus berdiri apapun yang terjadi. Aku tahu bahwa dunia akan terus membawa kami untuk turun. Bahkan sampai memisahkan kami dari Allah. Memisahkan kami dari janji-janjimu. Dunia berusaha untuk membuat kami terus terintimidasi. Tapi kayu salib, pengorbanan Tuhan, membawa kami kembali kepada Allah, membawa kami kembali kepada rancangannya Tuhan. Amin. Dan malam hari ini mari sama-sama bersama saya komitmen di hadapan Tuhan untuk kita satu mengasihi Tuhan, menuruti firman-Nya, mengalahkan dunia ini, sistem dunia ini di dalam hidup kita. Apapun yang dunia sedang tawarkan hari-hari ini, semuanya nikmat, semuanya gampang, semuanya bahkan membuat kita nyaman. Dan ikut Tuhan itu pikul salib, ikut Tuhan itu tidak mudah, ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita harus sangkal diri, kita harus tinggalkan ego kita, kita harus berkata, waktu kita disakiti, kita harus mengampuni. Waktu kita sakit, kita berkata Tuhan aku kuat. Ketika kita ditinggalkan, kita berkata Tuhan aku punya Engkau. Kita tidak bisa lakukan apapun tanpa Tuhan. Dan malam hari ini, biar kita boleh renungkan kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun pribadi, tidak ada satupun pribadi yang sanggup bela kita. Tidak ada satupun pribadi yang sanggup pulihkan kita, yang sanggup sembuhkan kita kecuali Yesus. Mari sama-sama
mengerjakan keselamatan kami dengan takut, gentar, taat kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau terus semakin mengenal, dan semakin mengenal Engkau. Aku berdoa Tuhan, Engkau pakai anak-anak muda di Youth Pentakos ini Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Aku percaya bahwa pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Engkau waktu setiap kami datang kepada Tuhan di jam-jam doa kami, di jam-jam pembacaan firman kami. Engkau berbicara lebih banyak Tuhan, dan biarlah setiap perkataan-Mu Tuhan menghidupkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan menjadikan kami kuat di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sungguh baik Allah kita, katakan amin. Baik, sebelumnya mari kita ucapkan terima kasih kepada Kak Rita buat firman Tuhannya pada malam hari ini. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Terima kasih Kak Rita buat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita kedatangan teman baru. Ada Naomi, Yulianti dan Esther. Hai Naomi, hai Yulianti, Esther, boleh lambaikan tangannya di tempat? Ya, boleh teman-teman yang dekat. Salam, kita salami. Welcome to Youth Pentakos, selamat datang. Kami bersuka cita kehadiran saudara. Jika belum ada tempat ibadah atau komunitas kasih dengan orang-orang muda, kami bersuka cita untuk mengajak saudara bergabung dengan kami. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Amin. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Buat pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar atas kami. Kau telah Tuhan mengorbankan diri-Mu bagi kami. Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengerjakan keselamatan yang telah Kau berikan atas kami. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman. Kami mau Tuhan menjadi terang Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami kerjakan Engkau berkati, Engkau pimpinkan Tuhan. Baik studi kami, baik Tuhan keluarga kami, dan apapun itu Tuhan kami percaya Kau turut campur tangan. Terima kasih Bapa, kami akan berikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Syukur bagi-Mu, haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita puji Dia karena kemenangan yang Tuhan berikan atas kita. Haleluya. Mari kita bersukacita karena Tuhan. Karena pengorbanan yang luar biasa saudara. Sama-sama kita katakan. Lagi kemana saudara?
Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ibadah pada kesempatan malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan kuasa Tuhan, kami menikmati mujizat Tuhan. Kami menikmati kemenangan demi kemenangan yang telah Tuhan kerjakan. Dan satu yang kami percaya, keselamatan kami, iman kami teguh hanya di dalam Yesus Tuhan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dan kami percaya dengan iman Tuhan Engkau setia menyertai kami dalam segala keadaan, dalam segala situasi apapun. Tuhan terus setia bagi kami, Tuhan tetap setia bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami, siapkan hidup kami menerima berkat besar dari Tuhan. Mari teman-teman semua arahkan hati kita, angkat tangan kita dengan iman di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan kasih setia yang besar dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Serta pertemuan yang manis dengan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus bersama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.